Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillazi an'ama alaina bin nuril hidayah wal hikmah. Langkah yang pertama sekali sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka proses belajar mengajar pada hari ini. Jangan lupa selawat beriring salam. Marilah sama-sama kita tunjukkan. Marilah sama-sama kita tunjukkan dulu dari kita Muhammad sallam membelaskan Allah Rasulullah Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Harapkan dapat kemudian. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Tiara Septiana, Hadir, Pak. Nondang, Rindu Menropa, Mahdiansa, Hadir, Pak. Ahmad Pauli, hadir Pak, Ulfa Katunita, Hadir, Pak. Arinisa, Adi Putri, Febrianti, Hadir, Pak. Salsabila. Bagaimana semuanya? Masih semangat? Masih semangat, Pak. Tapi nampak usul sekali semuanya ini. Coba berdiri dulu, berdiri. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali dulu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Bapak mau bertanya kepada kalian semua, apakah materi minggu yang lewat sudah paham semuanya atau masih ada yang kurang paham? Sudah, Pak. Kita bisa lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang administrasi sistem jaringan. Apakah di sini sudah ada yang tahu tentang administrasi sistem jaringan? Belum, Pak. Jadi sistem administrasi jaringan ini adalah kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini mencakup berbagai tugas seperti yang pertama itu ada instalasi dan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak jaringan seperti router, switch, firewall, server, dan lain-lain. Yang kedua itu ada manajemen pengguna dan pemberian hak akses ke sumber daya jaringan. Yang ketiga ada pemantauan kinerja jaringan untuk memastikan kelancaran operasional. Yang keempat ada pemecahan masalah dan perbaikan jika terjadi gangguan pada jaringan. Yang kelima implementasi dan pembaruan sistem keamanan jaringan untuk melindungi dari ancaman. Yang terakhir itu ada perencanaan dan pengembangan jaringan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya konsep dasar sistem operasi jaringan, yaitu jaringan berfokus pada bagaimana sebuah sistem operasi mengelola dan memfasilitasi komunikasi serta berbagi sumber daya dalam sebuah jaringan komputer. Lanjut, lalu apa saja itu konsep dasarnya? Jadi konsep dasar dari sistem operasi ini yang pertama berbagi sumber daya atau resource sharing. Yang kedua itu ada komunikasi antar perangkat. Yang ketiga ada manajemen pengguna dan keamanan. Yang keempat ada layanan jaringan atau network service. Yang kelima ada manajemen pusat. Yang keenam ada skalabilitas dan ketersediaan. Dan yang terakhir itu abstraksi perangkat keras. Jadi perbandingan sistem operasi jaringan ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti fiturnya, kompatibilitas, keamanan, biaya, dan kemudahan penggunaan. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah masih ada yang kurang paham atau semua sudah paham? Sudah, Pak. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya Pak. Ya silakan, Ahmad Puji. Baik, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Jadi Ya. pertanyaan saya itu, apa itu kompatibilitas, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Puji ya. Iya, Pak. Jadi kompatibilitas itu adalah kemampuan suatu sistem perangkat lunak atau perangkat keras untuk bekerja dengan baik dengan sesuai sistem. Jadi singkatnya, kompatibilitas itu berarti kemampuan sistem operasi untuk bekerja dengan perangkat lunak, bekerja dengan perangkat keras, dan berinteraksi dengan sistem lain. Jadi kompatibilitas ini sangat penting dalam sistem operasi jaringan karena
Kompatibilitas ini memastikan bahwa semua komponen dapat bekerja bersama-sama dengan baik dan efisien. Bagaimana Kodi? Dapat diterima? Ya, baik Pak. Sudah mengerti? Sudah Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ini, Bapak ingin menguji anak-anak sekalian karena tadi sudah dibilang mengerti ya kan? Jadi sekarang coba dibentuk 4 kelompok, kita buat diskusi dulu. Jadi tadi pada saat Bapak menjelaskan tentang konsep dasarnya, di situ Bapak cuma menjelaskan garis-garis besar saja ya kan? Dan di sini Bapak ingin membuat pertanyaan kepada anak sekalian, yaitu tentang penjelasan tentang berbagi sumber daya, komunikasi antar perangkat, manajemen penggunaan dan keamanan. Jadi nanti itu satu kelompok itu satu penjelasan tentang bahasa dasarnya. Ngerti? Nanti dibaca satu ya ke depan ya. Bapak tunggu 2 menit waktunya. Gimana? Sudah selesai? Sudah Pak. Baik, silakan untuk kelompok 1 maju duluan untuk membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa aspek penting dalam sistem operasi jaringan. Pertama, berbagi sumber daya atau resource sharing. Berbagi sumber daya memungkinkan pengguna jaringan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya yang tersedia di jaringan seperti file, printer, dan internet. Ini memungkinkan pengguna untuk bekerja sama dengan berbagai informasi dengan lebih efektif. Sekian. Permisi Pak. Ya, terima kasih Mari. Untuk kelompok 2 silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang penjelasan berbagai sumber daya, komunikasi antar perangkat dan manajemen pengguna dan keamanan layanan jaringan, yaitu komunikasi antar perangkat atau device communication. Komunikasi antar perangkat memungkinkan perangkat di jaringan untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat lain. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan sumber daya yang tersedia di jaringan. Teman-temannya. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengguna atau user management. Manajemen pengguna memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola penggunaan dan pengguna di jaringan. Ini termasuk pengaturan akses, autentikasi dan otorisasi pengguna untuk mengakses sumber daya dan jaringan. Ya, silakan Mari. Silakan temannya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Saya dan kelompok 4 ingin menjelaskan keamanan atau security. Keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi sumber daya dan data di jaringan dari akses tidak sah dan serangan. Sistem operasi jaringan dapat menyediakan fitur keamanan seperti firewall, deteksi intrusi, dan ekspresi data untuk melindungi jaringan. Terima kasih. Terima kasih Putri. Baik, dari situ sudah terlihat ya bahwa semuanya memang sudah mulai mengerti tentang apa itu sistem operasi jaringan ini. Jadi sistem operasi jaringan adalah perangkat lunak yang mengelola dan memungkinkan komunikasi serta berbagi sumber daya antar komunikasi dalam sebuah jaringan. Konsep dasarnya meliputi berbagi pakai sumber daya, komunikasi antar perangkat, manajemen pengguna dan keamanan, penyediaan layanan jaringan seperti DHCP, DNS dan lain-lain, manajemen terpusat, skalabilitas, ketersediaan dan abstraksi perangkat keras. Jadi mumpung waktunya sudah habis, apakah di sini masih ada yang kurang paham tentang mengenai materi kita ini? Jadi ini tugas untuk minggu depan, Bapak akan kirimkan di classroom dan tolong dikerjakan semua ya. Baik Pak. Baik, cukup sekian materi kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak.